Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji Tuhan, kita memasuki hari yang baru. Kiranya kita yang sehat tetap terjaga kesehatannya. Sedangkan mereka yang sakit, kiranya memperoleh kesegaran, pemulihan, dan kesembuhan dari Tuhan. Kita merenungkan pagi ini Lukas 22 ayat 51. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Saudaraku, Tuhan Yesus melakukan mukjizat berdasarkan 3 hal. Pertama, permintaan dari orang yang menerima mukjizat itu. Orang buta yang dicelikan matanya, orang kusta yang ditahirkan. Mereka adalah orang-orang yang memintanya. Kedua, mereka yang mengajukan permohonan memiliki iman yang kuat. Dan ketiga, permohonan mukjizat dari pihak ketiga, seperti Maria ibu Yesus meminta Yesus agar membuat air menjadi anggur, atau permintaan seorang ibu orang Kanaan agar anaknya disembuhkan Yesus. Yesus melakukan mukjizat di Taman Getsemani. Dia menyambungkan kembali ke tempatnya kuping Malkus yang ditebas Petrus. Itu adalah mukjizat terakhirnya. Ternyata tindakan mukjizat itu terjadi sama sekali tidak mengandung ketiga unsur tadi. Kita lihat, Malkus tidak meminta mukjizat itu terjadi. Malkus tidak memperlihatkan adanya iman yang kuat kepada Yesus. Dan sama sekali tidak ada orang lain yang meminta Yesus bertindak menolong Malkus. Lalu kita bertanya, mengapa Yesus mau menyembuhkan kuping Malkus yang putus itu? Adakah alasan lainnya? Saudaraku, tentu di balik tindakannya, Yesus memiliki motif yang membuat ia menyembuhkan kuping Malkus. Kita lihat di sini, Malkus adalah hamba imam besar. Berarti dia memusuhi Yesus. Tindakan Yesus memperlihatkan kemanusiaan yang agung. Meski Malkus memusuhinya, namun ia butuh pertolongan. Yesus mau bertindak. Tindakan ini mencerminkan permusuhan dibalas kasih sayang. Dan Yesus tidak menginginkan muridnya menghadang musuh dengan memakai pedang sebagai bentuk perlawanan dengan kekerasan. Kita juga melihat mukjizat itu prakarsa dari Yesus semata-mata. Ia bertindak tanpa permohonan Malkus sendiri. Jelaslah, kebaikan Yesus tidak hanya kepada orang yang beriman kepadanya. Mukjizat dilakukan juga kepada siapa Yesus mau. Bahkan sekalipun orang itu tidak bersimpati atau beriman kepadanya. Betapa kuasa Yesus tidak bisa dibatasi hanya kepada kalangan tertentu. Dan terakhir, kita lihat saudaraku,
jika Yesus mampu membuat mujizat di Taman Getsemani itu, berarti Dia pun mampu meloloskan diri dari penangkapan musuh-musuhnya. Tapi Ia memilih membiarkan dirinya ditangkap karena Dia lebih mengikuti rencana besar Bapanya, menjalani seluruh proses penderitaan hingga mati di kayu salib. Saudaraku, dalam hidup kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai orang Kristen, tidak semua orang suka pada kita. Ada saja yang iri, benci, juga memusuhi kita. Yesus memperlihatkan melalui mujizatnya. Malkus adalah orang yang memusuhinya, padahal tak ada sedikit pun kesalahan yang dilakukannya. Dan Yesus memberi teladan bagaimana menghadapi musuh. Dalam hal ini, Yesus menjadi contoh buat saya dan Anda. Permusuhan hendaknya disikapi dengan kebaikan. Tidak ada api dilawan dengan api. Tidak ada catatan Malkus kemudian percaya kepada Yesus. Tapi pasti, setiap dia melihat kupingnya, ia tidak lupa mujizat Yesus. Yesus memberi kebebasan kepada siapapun, bebas mau percaya atau tidak kepadanya, walau sudah dikasihinya. Iman bukan paksaan, tapi pilihan yang didasari rasa cinta dan penyerahan diri. Bersyukurlah saudaraku, ketika kita mengikuti Yesus bukan karena terpaksa dan dipaksa. Demikian juga kita mengasihi siapapun, termasuk yang memusuhi kita, juga tidak dengan terpaksa, melainkan dengan cinta dan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk memiliki sikap kemanusiaan yang berteladan padamu. Kiranya kami mengasihi mereka yang memusuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.